kembali lagi di Bibir SMK, bincang-bincang remaja SMK bersama saya Geristan. Kali ini kita ada di Cilengsi, di SMK mana? SMK Negeri 1 Cilengsi. Boleh dikenalin nggak namanya siapa? Oke, sebelumnya perkenalin, nama aku Anissa Fauziah. Dan ini Nama aku Kalevi Hafizia Finda. Dari kelas berapa nih kalian? kita berdua sama-sama dari kelas 11 Multimedia. Kalau aku dari 11 Multimedia 2. Kalau aku dari 11 Multimedia 1. Wah, dengar-dengar kalian OSIS nih. Betul banget. Yang ketuanya yang mana? Kebetulan ketuanya aku. Wah, kirain itu ketuanya. Enggak sih, aku sih wakil doang. Wakilnya. Visi misi OSIS kalian tuh apa? Visi misi OSIS itu pertama buat visi ya, membentuk pengurus OSIS dari siswa SMK yang disiplin, bertanggung jawab, terus beradab juga, itu paling utama, dan bisa memanfaatkan teknologi dengan baik sehingga bisa memajukan citra sekolah SMK yang lebih baik. Terus buat misinya itu pertama memupuk 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, karena itu juga udah menjadi salah satu jargon di SMK kita. Terus kedua, menjadikan OSIS sebagai wadah beraspirasi, mendengarkan aspirasi siswa, karena kita sekolah warganya kan dari siswa masing-masing. Terus kita yang ketiga juga ada mendukung berbagai kegiatan sekolah sebagai event-event memeriahkan acara sekolah, jadi nggak bosen di sekolah ya. Iya. Kalau suka dan dukanya jadi sebagai ketua OSIS dan wakil nih, bisa dari Mas siapa? Levi. Oh, iya, kayak ini ya, toko anime ya? Aduh. Iya, betul. Levi Anchorman. Aduh. Panjangnya jangan itu? Enggak. 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 Suka dan dukanya apa jadi wakil ketua? Jadi wakil sih kerjaannya ya ngebantuin ketua sama sekbid-sekbidnya. Itu aja sih yang paling enaknya. Tapi kok dukanya kadang-kadang bisa keteteran buat kayak dokumentasi anak-anak sama juga bantuin ketua, kadang-kadang itu suka agak susah. Iya. Kenapa tuh susahnya tuh bantuin ketua tuh? Ayo ada ketua di sini. Susahnya ya kadang-kadang tugas-tugasnya agak susah, jadi masih kurang ngerti. Ayo lomba ketua. Kasih tugas apa nih? Iya. Mungkin nanti dikurangin ya. Kalau dari kamu siapa panggilannya? Aku Anissa, aku dipanggil Esa aja. Esa. Iya betul, orang-orang sekolah manggil aku Esa. Buat suka dan dukanya, terutama suka dulu ya. Di sini aku sebagai ketua OSIS sebenarnya cukup mendadak sih ya, cukup tiba-tiba aku dipercaya sebagai oleh seluruh sekolah memimpin sebuah organisasi yang gak begitu mudah ya. Dengan beragam macam anak-anak yang latar belakangnya berbeda-beda juga. Sukanya itu anak-anak alhamdulillah banget pada welcome ke aku, pada ramah, pada kalau lewat kayak halo Kak Esa atau halo Esa, ketos gitu. Terus anak-anak pengurus juga kurang lebih asik sih, jadi nggak kayak takut. Misalkan kadang ketua kayak takut nih gini gitu kan. Sekarang alhamdulillah enggak, karena memang dibawa asik aja, dibawa enjoy. Terus kalau dukanya sih sejauh ini masih minim sih ya, paling ya dukanya karena masih suka ada batasan-batasan, terutama lagi pandemi masih pergeseran antara pandemi sama endemi, jadinya masih cukup sulit buat adaptasi sama inian baru, sama area baru. Sekarang menuju ke pertanyaan lebih personal nih. Kalian masuk SMK disuruh atau keinginan sendiri? Wah, dari siapa dulu nih? Terserah nih, mau siapa nih? Levi Oh, Anchorman dulu boleh. Ya. Kalau aku sih milih sih, pertamanya kan tadi mau ke Semandu, ke SMA 1 negeri ya, di deket-deket Medland. Tapi karena dengar-dengar di Chelsea ada SMK negeri, aku nyoba masuk karena emang maunya gitu, pintar di multimedia. Gitu. Kalau aku kebetulan disuruh sih sama disuruh. Cuma karena memang aku juga ada sedikit basic tentang multimedia, jadi oke, ayo kita coba gitu. Dan kebetulan di sini kan bisa langsung fokus ke PKL, jadinya asik sih, bisa nyoba dunia kerja lebih dulu daripada teman-teman SMA yang lain gitu.
Kalau milih jurusan ini kalian kenapa? Kalian kenapa milih jurusan ini? Kalau aku milih multimedia karena tahu bakal di multimedia itu ada kayak siaran, foto gitu, juga animasi gitu, karena emang maunya jadi animasi sama jadi kayak audio editor gitu. Berarti udah dari Udah dulu ada, ada. udah ada persiapan dari dulu kosong. Oh, berarti hobi atau gimana tuh? Hobi. Hobi. Iya, Wah, bener keren hobi. banget hobinya. Kalau lagi kumpul-kumpul biasa sama anak OSIS tuh dia suka gambar-gambar. Iya. Temannya itu digambar. Oh, kamu bisa gambar? Iya, aku suka gambar. Nanti bisa kan minta digambarin? Oh, Aduh. bisa dong ini. Kalau dari Esa gimana? Kalau dari aku, karena tadi aku udah sebutin ya, karena emang ada basic di multimedia, aku juga ada kepengenan buat masuk vokasi, jadi buat penyiaran gitu kan. Kayaknya asik sih kalau misalnya buat editing gitu. Sekarang juga di Instagram tuh udah mulaiin, media sosial udah mulai up to date banget, udah bener-bener semua orang nggak ada yang nggak pakai multimedia, media sosial gitu kan. Jadinya mungkin 5-10 tahun ke depan bakal susah tanpa media sosial. Jadi pekerjaan otomatis bakal banyak yang dicari dari multimedia dan khususnya teknik jaringan, komputer. Jadi kita lihat yang 10-5 tahun ke depan proses kerjanya lebih gampang. Gitu. Setelah pulang sekolah kalian biasanya ngapain? Kalau sepulang sekolah sih ada ya, kadang-kadang gitu ngejaga sanggar dari bunda sendiri. Kalau enggak itu ya pulang ke rumah langsung ngerjain PR. Oh, ada sanggar? Iya, ada. Oh, kerjain PR nih, PR-nya banyak nggak dari sekolah? PR banyak. Bergantung sih sama guru-guru yang ngasih, tapi ya PR biasa dikasih banyak. Jadi lumayan. Iya, jadi banyak yang harus dikerjain. Lumayan mubal gitu. Iya, lumayan. Oke, kalau dari aku tugasnya sih, nggak, maksudnya pulang dari rumah, aku langsung beberes, of course udah gitu, karena sekarang masih COVID baru naik lagi, Iya. Wajib beberes, wajib bersih. Habis itu ya aku sama sih paling bantuin ibu dulu buat beberes rumah. Habis itu kalau udah malam di atas jam 7 mungkin aku langsung ngerjain pekerjaan rumah dari tugas-tugas sekolah, karena sebenarnya tugas-tugasnya lebih banyak ke produktif sih ya. Karena udah kelas 11, sekarang mata pelajarannya lebih sedikit tapi tugasnya lebih berat. Iya, benar. Kalian suka buat daily planner gitu nggak? Kayak pagi aku harus gimana gitu? Aku sih biasanya bikin, tapi karena emang agak fleksibel jadi ikutin jalan hari. Ikutin alurnya Iya, ya? tapi tetap aja ada kayak bagian-bagian mana yang harus dikerjain di ini itu. Jadi benar-benar ada. Kalau masalah bagi waktu nih, kalian kan OSIS, pasti Iya. waktu buat pulangnya juga undur-undur terus Iya, kan? benar. Kalian membagi waktunya kayak gimana? Kalau ngebagi waktu ya sama kayak tadi sih, aku fleksibel. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pulang sore, kontak orang tua bilang pulang sore, habis itu jalanin aja di sekolah kayak gimana, nanti nyampe pulang udah samain. Membagi waktu antara main sama Oh, sekolah? kalau main itu nggak sering main keluar sih, nggak. Wah. Alhamdulillahnya nggak sering main keluar, sama nggak sering kayak main juga di rumah karena emang udah ada peraturannya gitu. Oh gitu. Kalau Esa? Kalau aku nggak ada sih sebetulnya daily planner, cuma karena memang aku fokusnya di punya prioritas sendiri kan. Pertama paling utama ya di rumah, habis itu di sekolah sama di organisasi. Jadi aku nggak begitu banyak kegiatan, jadi aku bisa fokus ketiga itu aja. Oh, kalau main juga sama? Cara bagi waktunya? Aku paling main sama mereka aja sih. Oh. Ya, Satu fleksibel circle ya? gitu. Jadi gampang buat adaptasinya gitu. Oke. Kalian pasti punya hobi kan? Ayo. Hobi kalian apa? Kalau aku ya hobi palingan ngegambar, nyanyi, sama main alat musik sih. Alat musik apa yang bisa dimainin? Aku sekarang baru bisa gitar doang, tapi mau belajar kayak piano gitu, sama gitar listrik gitu. Dari kecil udah main gitar? Enggak, baru kelas 9. Oh, otodidak? Iya. Wih, otodidak keren sendiri. banget. Kalau gambar-gambar gitu sukanya gambar kayak gimana? Kalau aku lebih suka gambar orang dari itu. Animasi kah? Anime Iya, atau? animasi gitu. Oh, kalau Esa? Kalau aku kebetulan punya hobi baca, terutama kayak novel-novel gitu. Terus sama aku juga ada hobi nyanyi juga.
sama paling ngedance sih, terutama dance modern karena aku juga punya punya ke interest ke K-pop sih, ke Korea gitu. Oh, berarti kamu nge-stan apa nih? Betul. Aku kebetulan yang Citizen. Aduh sama dong. Wow, aku merasa terbohong di sini, aku mundur deh. Kamu apa? Kamu wibu? Iya, wibu. Sakit. Sama, nggak apa-apa, aku juga wibu kok. Juga tahap-tahap awal. Semoga melanjut ya gejala wibunya ya. Kalian tahu nggak Merdeka Belajar? Kurikulum yang baru ya Kak? Iya, tahu. Di SMK ini pelajaran apa yang paling kalian suka? Kalau aku pelajaran yang paling suka sejauh ini bahasa Jepang sih. Iya, kalau misalnya buat di luar produktif, kalau masih di produktifnya ada animasi. Animasi? Iya. Kamu? Agak sama juga sih, tapi tetap aja nyamain suka bahasa Inggris, bahasa Jepang belum ngelewatin. Masih sulit ya? Masih belum ngelewatin bahasa Jepang. Tapi ya kalau buat produktif paling suka itu dari animasi sama desain digital. Ketahuan banget nih, pasti kamu bisa bahasa Inggrisnya fluently ya? Iya. Iya. Menurut kalian Merdeka Belajar itu apa? Dalam pemahaman kalian aja. Oke. Kalau dari aku ya, Merdeka Belajar itu arti pemahaman aku sih kayak kita udah mulai merdeka dari cara belajar yang terdahulu. Jadi kita udah mulai terbuka terutama pada teknologi. Jadi kita bisa lebih fleksibel ngikutin alur era digital yang sekarang udah luas banget dan lebih mudah juga buat diserap sama generasi Gen Z. Lebih habis. Kalau dari kamu? Kalau dari aku masalah kurikulum jujur aja ya nggak terlalu mengerti, cuman sama kayak tadi gitu ya, dia ngikutin tren-tren sekarang yang bener-bener nyamain sama kayak generasi baru yang sangat terpaku sama pegang sama digital. Jadi kayak penggantian era belajar emang ngebantu banget sih buat anak-anak yang baru, soalnya setiap generasi pasti punya lah yang namanya positif sama negatifnya sendiri. Jadi ya alhamdulillah lah ada cara belajar yang baru bisa dilihat dari generasi sekarang. Dengan mengikuti tren yang baru tanpa menghilangkan jiwa nasionalismenya. Iya, betul. Poetis sekali Kak. Terbuka ya pikiran kalian ya. Kan proyeksi lulusan SMK itu sejalan sama konsep Merdeka Belajar itu kan ada 3 ya. Ada lulusan SMK yang siap bekerja, melanjutkan studi dan wirausaha dan entrepreneurship. Iya. Nah, kalian niatnya setelah lulus SMK ini mau lanjut kerja atau mau lanjut kuliah? Ayo, dari mana? Dari saya sebetulnya mau lanjut kuliah sih, ambil vokasi di insya Allah ya Universitas Indonesia. Waduh. Gitu. Ambil D4 sih tapi kita mau belajar tentang creative advertising, semoga masuk ke sana, amin. Jadi bisa lebih ke multimedia banget gitu. Iya. Kalau dari aku, ya aku juga mau lanjutin kuliah. Amin-aminin masuk ke UI juga. Amin. Tapi ngambilnya palingan di bidang IT. IT? Iya. Oh gitu. Kalian ada rencana mau buat kayak buat wirausaha gitu nggak? Kalau rencana itu aku ada sih, kayak mungkin sekarang banyak thrifting gitu atau kayak yang hal-hal yang berbau dengan hijau, karena sekarang kan mulai global warming nih, kerusakan lingkungan. Jadi mungkin yang sekarang mungkin ada bisa orang-orang lihat, jadi biar orang-orang bisa lebih terbuka sama lingkungan. Kalau Levi? Kalau dari aku belum ada kepikiran soal kayak jual beli gitu ya. Cuman emang mau kayak coba buka kayak pesanan buat animasi atau foto gitu biasa. Buat pesanan kayak gimana tuh maksudnya? Jadi kayak gambar potret. Komis gitu? Iya, komisi gitu. Komisi gitu. Dulu nih sebelum masuk SMK, kalian ada cita-cita apa? Aduh, agak malu. Nggak apa-apa. Cita-cita dulu tuh aku pernah mikir mau jadi dokter hewan. Tapi pas baru kelas 8 aku baru tahu punya fobia darah, jadi nggak jadi. Nggak jadi. Iya, sama biayanya mahal jadi. Iya, kedokteran tuh biayanya luar biasa ya. Iya, beda cerita kalau itu. Kalau Esa? Kalau
Kalau aku ada dulu tuh karena sebetulnya pengen masuk SMA, jadi tuh aku pengen masuk jurusan bahasa karena aku emang punya ketertarikan terhadap bahasa. Jadi pengen masuk ke cita-citanya kayak jadi translator gitu. Cuma karena sekarang udah masuk SMK jadi pengennya yang multimedia habis gitu deh. Yang sejalan gitu ya. Sejalan. Yang gampang lah pokoknya mah. Iya. Di sini ada prestasi apa di sekolah ini? Atau kalian sendiri ada prestasi lain gitu? Kalau prestasi ya, kayaknya sih kalau prestasi lebih ke Inggris kalau aku, kalau masalah prestasi. Kalau di sekolah kita ini prestasi kalau kita pernah ikut kalau nggak salah lomba yang menjurus ke jurusannya. Iya. Dan kita tuh dapat juara 1 kalau nggak salah TKR sih yang kenangan ringan. Mereka tuh kayak buat sesuatu barang dan mereka tuh dapat hasilnya tuh sesuai itu, jadi mereka dapat hasil yang bisa dimanfaatkan gitu. Oh, di sini hasil produknya yang kayak gitu tuh dijual lagi atau enggak? Sejauh ini belum sih, tapi bisa sih, digunakan aja buat area sekolah. Iya. Terus ya tadi di depan tuh kemarin pas lagi kita pertama masuk, kita tuh ada kayak box hand sanitary gitu. Iya. Jadi buat apa sih namanya tuh yang buat sanitizer gitu. Jadi disemprotin nanti setiap anak siswa masuk disemprotin sama sanitizer biar bersih, biar terbebas dari COVID terutama. Terus nanti area sekolah jadi bersih, bebas. Oh, itu buatan Itu, sendiri. iya, Wah, buatan gila, sendiri keren tuh. Kalau banget. nggak salah dari TOI, Teknik Otomotif Kelistrikan. Oh, kalian di sekolah ini ada produk unggulan nggak? Produk unggulan kita belum ada sih. Belum ada. Dan aku juga kurang tahu tentang itu. Oh, oke. Kirain tadi hasil lombanya dijual lagi gitu, Ah. terus jadi produk unggulan. Belum. Belum. Kalian tahu sekolah menyenangkan? Sekolah menyenangkan? Tahu. Aku baru dengar. Baru dengar aku. Sekolah menyenangkan itu kayak kita tuh diberi apa ya? Bukan kebebasan. Kalau kebebasan itu merdeka ya. Iya. Sekolah menyenangkan itu membuat apa ya? Gampangnya kayak membuat kita seneng lah menjalani sekolah gitu. Menurut kalian sekolah menyenangkan apa tuh? Yang di otak kalian aja nih, ada kata-kata sekolah menyenangkan. Berarti sekolah menyenangkan itu apa menurut kalian? Yang menurut kalian menyenangkan gitu. Kalau Iya. dari siapa dulu nih? Ini dari kamu. Oke, Oke, kalau dari aku, sekolah menyenangkan itu kayak yang sekolah bisa mendengarkan minat dan bakat anak-anaknya. Jadi anak-anak tuh bisa, minat gue di sini, minat gue di sini. Jadi bisa lebih ekspresif, lebih niat, lebih senang gitu kan. Kalau belajar lebih ada minatnya, jadi belajar lebih enak, lebih asik gitu kan. Menurut kalian selama sekolah di sini itu menyenangkan nggak? Menyenangkan banget. Menyenangkan banget. Alhamdulillah, Betul, iya. menyenangkan. Enjoy berarti. Enjoying life. Menurut kalian bullying itu bagus nggak? Of course, No. Enggak lah ya. Big no banget sih. Ya. Di sekolah ini ada bullying nggak? Atau kalian pernah mengalami bullying? Kalau aku sendiri, alhamdulillah banget nggak pernah ngalamin. Jangan Tapi sampai. ya jangan sampai. Alhamdulillah. Tapi aku ya sepengetahuan aku ada sih. Mungkin karena SMK gitu kan, karena jiwa-jiwa SMK-nya masih ada. Jadi Iya. ya mungkin beberapa, mungkin kayak bullying-bullying yang kecil yang nggak sampai kekerasan fisik sih Iya. gitu. Setelah Yang jahil doang. Jail-jail gimana tuh? Ijel kayak manggil nama sih itu udah Iya, kayak biasa sih. biasa ya, Iya. ngeledek-ngeledek Iya, gitu. yang penting nggak nyampe main Roasting. fisik. Fisik nggak pernah tapi. Enggak, alhamdulillah belum. Jangan sampai. Jangan Jangan sampai ya. Jangan sampai. Kalau cyberbullying gitu kalian pernah ngalamin? Kalau cyberbullying enggak juga sih. Kalau cyberbullying cuman ya gimana ya? Kalau pendapat soal cyberbullying emang agak menjangkal ya. Soalnya kan mau gimana juga orang-orang kan ada yang nggak suka sama orang lain Iya. gitu. Karena nggak mau main fisik, mainnya cyber. Iya, Ngerti? iya. Kenanya tapi mental ya. Iya. Nggak baik juga sama aja Iya, kan. sama aja. Karena di luar sana masih ada pemikiran sempit lah ya, kayak pasti anak SMK itu sukanya nakal gitu. Enggak Pasti juga. suka tawuran segala macem gitu. Di sini pernah ada tawuran nggak? Semasa kita ngejabat sama semasa kita tahu di angkatan sebelumnya sih belum ada kabar soal tawuran. Jangan sampai Cuman ada.
cuman ya ada kayak rumor-rumor yang ikutan gitu. Ikutan tawuran gitu. Iya. Geng-geng yang terbilang cukup nakal. Menurut kalian cara untuk menghindari kenakalan remaja itu kayak gimana? Gimana ya, kok kenakalan remaja lebih ke cara gimana ya, cara ngelewatinnya gitu ya sih. Ya mungkin paling utama kita harus tahu dari anak-anaknya sendiri Iya. Latar belakangnya kayak gimana. Terus kadang ada beberapa anak yang latar belakangnya cukup Tragis. ya Tanda kutip lah ya. Iya, tanda kutip. tragis. Mereka tuh lebih biasanya dirangkul sama anak-anak yang nakal, tapi karena mereka Karena tuh satu sinkron. betul, karena mereka ngalamin atau memang lebih paham. Sedangkan kalau anak-anak normal biasa kan kayak biasanya gitu deh. Iya. Mending jauh-jauh deh dari Iya. larang gitu kan. Takutnya mikirnya kayak gitu. Jadi lebih deket, kayak lebih nggak sefrekuensi sama yang nakal, jadi lebih ngerasa dirangkul, jadi lebih pertemanannya jadi ikutan, Iya, entah iya. mereka pelampiasannya ke hal-hal yang buruk seperti itu, diajak Betul, entah terutama dari kakak kelas ya, bahkan dari kakak kelas itu diajak, ayo kita healing, berkedok healing sih ya jadinya, Iya. kayak ayo kita gitu, ayo kita ngadu yuk atau gimana gitu kan. Ngadu gak pernah ngadu apaan? Ya gitu sih paling. Iya, ngadu misalnya ngajak-ngajak kayak tawuran balapan sih. gitu-gitu. Astaga. Iya. Ya itu ada paling kayak rumor-rumor sih, tapi kita belum ngedengar benar-benar ada yang sampai Tragedi. ikutan gitu, Iya. sampai ada tragedi, sampai kecelakaan itu belum ada sih, alhamdulillah jangan sampai. Jangan sampai. sampai ada ya. Sampai ada. Dari kalian masing-masing nih, cara buat menghindari pergaulan yang kayak gitu itu kayak gimana? Dari diri masing-masing gitu, Dari cara diri masing-masing menghindarinya. ya? Iya. Yang paling penting sih cari teman yang suitable lah, cari teman yang enak gitu diajak ngobrol tanpa harus kayak ikutan sama linang-linang yang jahat gitu ya. Jadi kalau misalnya punya teman baik ya akhir-akhirnya kan juga bakal baik kan gitu. Jadi ngerangkulin orang-orang yang kelihatan baik tapi nggak kayak ular. Ya, mungkin ada beberapa orang bilang kita nggak boleh pilih-pilih teman, tapi Iya. ya boleh kita temenin semuanya, cuma ada beberapa hal yang memang kita harus pilah-pilah karena itu buat kebaikan kita sendiri gitu sih. Sama ya paling kalau dari luar mungkin lebih ke apa ya, motivasi sama rangkulan orang-orang yang lebih paham, jadi bisa ada tempat buat dirangkul, buat cerita sih misal, jadi bisa lebih terbuka dan lebih fresh gitu tanpa sekolah mikir-mikir yang Iya. yang aneh-aneh Healing basis gitu. kecil. Healing basis kecil. Kalau masalah healing nih, kan kalau healing tuh pasti ada masa-masa kalian stres jadi kayak butuh Iya, healing tuh betul. butuh banget gitu. Kalian cara mengatasi stresnya kayak gimana? Kalau kita hangout bareng Iya, sih paling kita ya, hangout. kayak mungkin kita ke sebuah tempat atau Iya, ke rumah teman gitu. teman, betul, kita main bareng atau mungkin rapat tipis-tipis Iya. gitu kan, atau kita jajan bareng, kita mungkin ke KFC atau Iya. McDonald's, kita makan bareng-bareng, kita cari promo Iya. gitu. Healingnya Buat agak makan. rapat ya. Dia Iya, baru iya. pertama kali didengar orang healing rapat ya, Agak beda. rapat. Iya, tapi kalau misalnya sendiri-sendiri makan ya Ya, sendiri me time gitu, aja diam di paling. rumah gitu, istirahat gitu. Tidur. Iya, Betul. tidur, turu. Tidur. Tidur paling best sih. Paling the best. Teman baik, kasur teman baik. Menurut kalian tuh rumah rekrutan buat geng-geng kayak gitu tuh kayak gimana tuh? Tahu rumah rekrutan kan? Aku sih kurang tahu kayak gimana kayak perjalanannya kayak gitu, cuman taunya anak ada kenalan join ikutan juga kayak yang gimana sih, kayak balapan gitu, balapan Ya, liar. sefrekuensi, sama-sama punya kepengenan yang sama, Iya. mungkin sama-sama pengen kelihatan yang keren gitu nih, Iya, bawa padahal serem motor ngeliatnya. gitu, motornya keren, stiker-stiker, Iya. gitu kan. Stiker-stiker. knalpotnya musik gitu kan. Kalau ada Stikernya mereka stiker Iya. apa nih? Jangan stiker Hello Kitty juga. kan mungkin bisa ya, Bisa aja jadi sih. ya, Tapi stiker Hello- hatinya Hello Kitty. masih kecil. Menurut kalian rumah-rumah kayak gitu tuh bagusnya ada apa ya? Nih dimusnahkan lah atau dibiarin aja? Kalau di saya juga Nggak mungkin bisa ya? mungkin bisa. Nggak mungkin bisa, dan kalau bisa jangan. Iya. Karena kalau buat orang-orang yang kayak gitu tuh Berhobi. lebih baik dikasih sebuah sarana dan tempat buat mereka lebih
ini kita tapi dengan tujuan yang lebih baik gitu. Iya, Jadi diberikan bukan sarana, adu domba. bukan betul. Iya. Jadi Dijadiin hobi. dijadiin hobi yang baik dan mungkin bisa dijadiin sebuah tempat mereka Melampiaskan. berprestasi gitu, mereka tempat cerita, tempat terbuka sesama gitu. Ya intinya kayak kafe-kafe gitu. Nakalnya diarahkan kayak positif ya. Iya. Jadi ada nakal positif dan nakal negatif Iya. ya. Jahil, positifnya jahil doang. Kalian ada pesan-pesan gak nih buat sobat Tristan di luar sana? Wow. Oke. Mau dari mana dulu nih? Mungkin mulai dari aku dulu ya. Ya, Buat pesan-pesan buat sobat Tristan yang di sana, ayo kita lebih bersemangat lagi dengan kurikulum baru Merdeka Belajar. Kita harus bisa lebih terbuka, lebih semangat karena pemerintah udah mulai terbuka nih sama kita, mulai merangkul kita. Jadi kita harus lebih ada niatan buat belajar lebih Iya. juga. Kalau dari aku sih buat pesan-pesannya mau sesingkat-singkatnya semangat belajar harus tetap ada lah ya. Iya. Kalau misalnya nggak semangat ya minimal niat. Kalau niatnya. Soalnya apa aja harus diawali oleh niat Iya, ya. benar. Jadi buat sobat-sobat yang ada di luar sana semangatin belajar dan berusaha untuk menjadi yang baik, tapi nggak seharusnya jadi yang terbaik. Nggak apa, lakuin aja semaksimal bisa. Yang terbaik ya. Hmm. Oke Sobat Tristan, demikian bincang-bincang kita kali ini bersama siswa-siswa keren. Makasih ya udah meluangkan Terima kasih waktu ya. kembali, Terima kasih, Padahal Kak. ini lagi pelajaran ya. Iya. Ya. Senang dong kalian nih agak bolos Enggak dikit. juga sih. Ketinggalan. Jadinya. Tapi nggak apa-apa. Tapi makasih banyak loh sudah Iya. meluangkannya. Terima kasih kembali Kak karena udah menyempatkan diri Iya. buat wawancara kita buka bareng Buka-buka beberapa diri. hal, gitu kan. Oke, salam inovatif dan kreatif. Semoga kita semua menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Bye.